Hei Sandy, apa ini? Oh, ini adalah alat pemindahku yang baru. Dia bisa memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat lain hanya dengan sekali kedip. Oh, sepertinya menyenangkan. Kutunjukkan cara kerjanya. Wow. Kemana perginya? Ke tempat yang kau inginkan. Oh, aku terlambat kerja. Mesinmu bisa tidak memindahkan aku ke Krusty Krab? Selalu meragukan mahakaryaku. Tentu, kenapa tidak? Masuklah, SpongeBob. Wuhu! Pegangan yang kuat. Astaga, Sandy ini benar-benar... Wow. Yap, mulai lagi. Ada apa dengan benda ini? Ada apa ini? Hai Sandy. Aku tidak yakin apa itu, tapi ada yang tampak berbeda dariku. Ya, aku juga. Hei, apa yang kau lakukan dengan tanganku? Apa yang kau lakukan dengan tanganmu? Ah, apa ini? Kita menyatu. Ini mengerikan. Besok aku ada resital klarinet. Menurutku tidak terlalu buruk, Squidward. Sekarang kita bisa jadi sahabat baik dan melakukan segalanya bersama-sama. Selamanya. Sandy, apa ini ulahmu? Kau harus memisahkan kami. Seandainya aku tahu caranya. Kau harus lakukan sesuatu. Aku tidak kuat terus bersamanya. Apa yang akan terjadi ya jika aku memasukkan kembali kalian ke mesin pemindah itu? Oh iya, ide bagus. Baiklah, ini dia. Baiklah anak-anak, sekarang hari ulang tahun Timmy. Kalian tahu apa artinya? Siap, Timmy? Selamat Nyonya Smith, kau melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Boleh kau lihat bayiku? Tentu saja. Kau bangkrut. Itu masuk akal. Kapan terakhir kali kau menghasilkan uang? Aduh, lenganku atau semacamnya. Dalam kasus Gunting lawan Kota, pengadilan memutuskan memilih Gunting. Iya! Aduh, tanganku atau semacamnya. Dalam kasus Gunting melawan pengacaranya, pengadilan memilih Gunting. Iya! Aduh, telingaku sakit. Dalam kasus Gunting melawan aku. Kau menghasilkan uang dengan memalsukan cedera dan menuntut orang. Itu mengerikan. Oh, batu bermoral. Tidak suka menghasilkan uang dari penipuan gugatan. Bangkrut atau tidak, kau masih harus bayar pizzamu. Mungkin ini saatnya berhenti jadi gelandangan dan cari pekerjaan. Oh, kertas sok menghakimi. Menyebutku gelandangan cuma karena aku cocok. Kenapa kau tidak mau cari kerja? Apa karena kau tidak pandai dalam hal apapun? Hei! Ya, Gunting pandai dalam banyak hal. Seperti, kacamata hitam. Lupakan saja. Aku akan cari pekerjaan saat aku mau. Ya, sampai kau melakukannya, kau tidak boleh makan pizza dengan kami. Apa? Bahkan, setiap kali kau melewati pintu itu, Batu dan aku akan makan pizza sampai itu memotivasimu untuk mencari pekerjaan. Luar biasa. Baiklah, lihat saja. Aku akan segera dapat uang pizza. Au, kakiku! Dalam kasus Gunting melawan kertas dan meja kopi berbahayanya, pengadilan memutuskan mendukung kertas. Aduh, aku akan cari pekerjaan. Baik, Gunting, bawa mangkuknya ke meja. Tidak. Au. Kau dipecat. Baik, Gunting, bawa pesawatnya ke gerbang. Hampir. Hampir. Kau dipecat. Sebenarnya pekerjaan ini tidak banyak. Empukkan saja bantalnya saat terlihat datar. Mudah. Oh, lobster kasurku. Jelas kau dipecat. Momen akutan publik bersama kami? Coba kupikir, kurasa itu tidak.
Aku rasa permainan ini belum matang. Ya, mungkin karena sudah dipetik terlalu cepat. Apa kalian pikir permainan itu tumbuh di pohon? Hahaha. Bukankah semuanya tumbuh di pohon? Tidak, dasar payah. Seseorang yang membuatnya. Membuat ini? Ya, seseorang memikirkan permainan lalu mereka membuatnya. Aku juga bisa buat permainan. Tidak, kau tak bisa. Kau tak akan mampu. Aku pikir Patrick bisa membuat sebuah permainan. Kau harus garis bawahi bagian aku pikir. Ya, yang ada di bawah garis adalah aku pikir. Terima kasih Squidward, aku akan melakukannya. Kau pasti bisa, Patrick. Dua orang payah. Aku menciptakan sebuah permainan. WP, beritahu aku. Begini, kau tahu betapa susahnya tic-tac-toe dan berapa lama untuk memainkannya? Aha. Ya, aku membuatnya lebih mudah dan lebih cepat. Aku tahu aku akan menyesali diriku. Sekarang beritahu padaku. Itu akan disebut tic-tac. Kau mulai dengan 2 garis yang melintang, lalu orang pertama menaruh tanda X, dan kemudian orang selanjutnya akan menaruh... Oh ya, sebuah O. Dan orang pertama yang mendapatkan 2 tanda sebaris akan menarik garis pada mereka dan berkata, tic-tac. Kau mulai. Tic-tac. Kita main 4 ronde. Setelah banyak tic-tac kemudian. Tic dan tac. Aku seharusnya memilih ide pertamaku. Tic. Squidward, aku punya permainan baru. Batu, kertas, mentega. Mentega menciptakan sebuah permainan baru. Hahaha. Squidward, aku tahu tali mana yang lebih panjang. Kau sudah pernah bermain ini sebelumnya. Sandy, aku mencoba menciptakan sebuah permainan baru, tapi setiap permainan yang aku ciptakan selalu gagal. Kalau kau mau ciptakan permainan, kau harus pelajari semua permainan yang kau suka dan tentukan elemen mana yang paling kau suka. Lalu gabungkan semua elemen itu dalam permainan barumu. Semua akan baik-baik saja. Kita bisa bertahan tanpa pemanas selama 3 hari. Ya, kita bisa tinggal dengan ibuku. Petualangan baru. Batu kertas gunting pindah ke rumah ibunya kertas. Pintunya membeku. Kita terjebak. Omong-omong, fakta menarik soal truk monster. Biasanya tidak ada bicep. Ya, kita mulai semuanya dengan baik. Kita tidak bisa minta bantuan karena ponsel kita membeku. Kau tidak mau pakai jaket karena terus bilang masih panas. Pria tangguh sepertiku tidak kedinginan. Dan Batu tidak menganggap ini serius. Hari bersalju. Baiklah, Lu akan kembali dalam 3 hari. Kita cuma perlu membuat keputusan cerdas dan menjatah makanan kita. Cuma itu yang kita cemaskan sekarang. Kita harus menjauh dari hewan-hewan ini. Tunggu, mana Batu? Aku mau minta bantuan hewan. Wup, 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 wup. Bagus, sekarang semua makanan kita hilang. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita... Aku tidak mau dengar sampai kau pakai jaket. Tidak, aku tidak mau. Aku masih panas. Kalian berdua sangat beruntung memiliki aku. Sebagai penyelamat grup, aku menyiapkan peralatan bertahan hidup darurat karena aku tahu hari ini akan datang. Kau tahu apartemen kita akan dipenuhi salju dan beruang kutub. Aku menebak pasir gurun dan naga komodo, tapi sama saja. Jadi, kita cuma perlu mengambil peralatan dari kamarku. Tapi kertas, di mana kamarmu? Aku sangat bersenang-senang hari ini. Wup, 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 wup. Astaga!
tidak dingin. Aku tidak kedinginan. Ini dia. Whoops, kelihatannya kita kehabisan es krim. Aku harus pakai yang lain. Saus tomat. Pisang, ceri, bosan. Ini dia, bawang. Siap, Gary? Satu lagi yang kurang. Kacang tanah. Gary, toples selai kacang kita kosong. Tunggu. Aku tahu satu lagi tempat kita menemukan kacang. Untungnya aku masih punya tanaman kacang di sini. Tambah ini pelengkapnya. Ini dia. Es krim ini akan terasa lezat. Kau tidak mau menolongku, Gary? Gary? Oh, untukku ya. Kau tahu apa yang mereka katakan, Gary? Aku lembut seperti minggu pagi. Baiklah, kita lihat daftar yang harus dikerjakan. Pergi bekerja, pergi bekerja. Ini tidak benar. Aku butuh satu lagi hari Minggu. Ini dia. Katakan hai kepada semua orang di Bikini Bottom. Halo. Beberapa orang bahkan terlambat di hari Minggu. Hai, Melvis. Hai, apa kabar? Ya ampun. Wow. Hawaii. Ini hebat. Hai pemain tuba, hai pemain drum, hai pemain timbal, hai pemain trompet, hai gadis tamborin, hai pemain timbale, hai pemain digridi, hai pemain triangle, hai pemain piano, hai pemain flute, hai Dolly, Nona, hai, halo. Karena ucapanku ya. Kau tahu apa yang cocok dengan kemenangan ini? Kue gratis. Gunting, jangan pura-pura ini ulang tahun Batu lagi. Itu salah. Kencing di pancuran pernah dianggap salah. Masih salah. Dan siasat kuemu bukan keputusan tim. Jangan nakal. Benar, Batu? Aku setuju. Aku tidak mau kena masalah. Meskipun aku suka kue dan aku mau ada yang menyanyikan Selamat Ulang Tahun. Lagu itu keren. Teman-teman, tidak apa-apa. Lagi pula tidak ada yang memeriksa apa ini hari ulang tahunmu. Permisi, teman sekamarku mulai menua hari ini. Boleh kami minta sepotong kue gratis terbaikmu? Tentu. Boleh kulihat KTP-mu? Polisi ulang tahun akan datang. Kita bisa sembunyi di Kanada bersama temanku Joel kurang ajar. Jangan biarkan julukan itu menipumu. Dia pria yang buruk. Ditambah, kita harus ubah nama kita. Haruskah aku jadi satu? Tidak, itu terlalu dekat dengan Batu. Oh, bagaimana dengan Batu? Oh, aduh. Kalian bisa tenang tidak? Pramusaji cuma minta KTP, lalu kalian berdua membalik meja dan kabur. Tidak ada yang datang untukmu, dan tidak ada yang namanya polisi ulang tahun. Jangan bergerak, polisi ulang tahun. Kalian semua ke penjara ulang tahun. Dan itu lebih buruk dari penjara biasa. Bagaimana? Mereka tidak merayakan ulang tahunmu. Mereka merayakan ulang tahunmu di penjara biasa? Aku bersalah. Aku tidak menghentikannya. Ini hak ulang tahunmu. Kau berhak atas satu permintaan. Tapi cuma di hari ulang tahunmu. Maaf ya, polisi ulang tahun. Apa ini sungguh pelanggaran serius? Kau pikir bohong soal ulang tahunmu adalah kejahatan tanpa korban? Ibuku punya toko roti. Dan dia akan memberikan kue gratis kalau itu hari ulang tahunmu. Tapi berandal sepertimu memanfaatkannya. Dan dia kehilangan $6, kadang $7 sebulan. Sepertinya tidak terlalu banyak. Itu terasa. Kalian akan pergi untuk waktu yang lama.
Beritahu berapa tahun. Ayo, ayo, ayo! Hei, berhenti! Kenapa kita punya ini? Aku punya ide lain. Ini akan menjadi kenakalan yang paling gila. Aku akan menggambar diriku, dan ketika Squidward membuka pintu, maka yang datang ternyata bukan aku. Oh, lihat dia. Bagus kan? Tinggal dikasih dasi. Siap untuk beraksi. Bak, 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 bak. Dia menuju pintu. Dia mengetuk pintu. Squidward membukakan pintu. Dan apa yang terjadi? Kita lihat. Dia memukul Squidward. Sudah berhenti. Yoi, yoi, yoi. Yoi, 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 yoi. Oh, dia memegang pensilmu. Apa yang telah aku lakukan? Kita harus mencarinya. Di mana kira-kira dia ya? Mungkin dia ada di dalam gambar nanas yang jelek itu. Ayo, kita ke sana. Aku tidak mau ke sana. Ayolah, Patrick. Aku di sampingmu. Langkah bayi. Pelan-pelan. Hampir sampai. Apa yang terjadi? Ayo, Patrick. Aku butuh bantuanmu. Apa kita tidak bisa duduk di tempat yang aman? Tidak bisa. Aku menciptakan monster ini. Jadi aku harus menghentikannya. Mengerti maksudku, Patrick? Mana dia si lemah nyonya? Kau baik-baik saja, Patrick? Finlandia! Itu dia. Dia berbahaya. Melihatnya saja aku sudah muak. Matanya yang melotot itu, tubuhnya yang kotak itu, dan 2 gigi uang seribuannya itu, dan dasinya yang konyol itu. Tapi kalau kau pantas dengan semua itu, SpongeBob. Dia menaruh pensilnya. Ini kesempatan kita. Dalam hitungan ketiga, kita melompat dan mengejutkannya. Asik, pesta kejutan. Memangnya ini hari ulang tahun? Patrick, lakukan sesuatu. Selamat ulang tahun. Oh, ini kadomu. Sama-sama. Baik, pegawai toko mainan bilang tongkat pogo ada di lorong 6. Lorong 4, lorong 5, lorong 6. Berikan padaku, ini punyaku. Berikan padaku, ini punyaku. Mungkin ada di lorong 7. Apa sebaiknya kita lihat lorong 5 lagi? Wow, masih ada 1 tongkat pogo. Semuanya terjual habis di masaku. Ya, bagus. Bagaimana kita akan dapat tongkat pogo kalau mereka sangat populer? Aku dapat 1 cara, tapi mungkin agak mahal. Barang pertama yang dilelang, berlian 200 karat langka ini. Menguap. Nah, ya baiklah. Bagaimana dengan tongkat pogo berwarna muntahan ini? $1 miliar. Batu apa yang kau lakukan? 5 miliar. 12 miliar. 20 miliar. 50 miliar. Ya, itu batasku. Terjual. Pesta pogo minggu ini, kau masuk daftar nenek tua. Bagus kawan, bagus kawan, bagus kawan. Bagus kawan, bagus kawan, bagus kawan. Kita kehabisan cara untuk dapat tongkat pogo. Kita coba toko mainan, tempat lelang. Aku bahkan ikut acara permainan itu. Baiklah, Gunting. Ambil tongkat pogo sebanyak mungkin dalam 1 menit. Au, 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 au! Matikan! Ini jauh lebih sulit daripada di rumah.
Aku masih penasaran apa kita terlalu nafsu dalam hal yang menurut orang keren. Bagaimana kalau kita mulai tren kita sendiri dan lakukan sesuatu yang menurut kita keren? Batu, kita sudah coba saat membuat celana suasana hati ini. Ya, dan mereka tidak tahu. Itu membuatku sangat kesal. Dan kau bisa tahu dari warna celananya. Andai saja ada cara lain untuk jadi keren. Selamat datang di Berita Tepat Waktu. Berita yang penting bagimu untuk saat ini. Kisah malam ini, pengendali keren. Wanita misterius yang benar-benar mengendalikan semua hal keren. Bertemanlah dengannya dan dia mungkin membuatmu keren selamanya. Astaga, kita harus cari dia. Ini alamatnya. Untung kita membayar untuk saluran ini. Berita berikutnya, cara mengendalikan makhluk yang kau ciptakan dari sains. Untung aku bayar untuk saluran ini. Hai semuanya. Oh, ayah sangat senang karena bisa memberikan bisnis keluarga padamu, Pearl. Bagus ayah, karena aku punya banyak sekali ide-ide baru. Ayah sudah mencium bau uang. Kalau ada perlu, ayah ada di kantor. Apa itu yang di dalam kotak? Ini sebuah kejutan. Aku suka kejutan. Bagus kalau begitu tutup matamu. Aku siap. Sejauh ini tampaknya bagus. Dadah! Ini adalah seragam baru Krusty Crew. Aku sendiri yang merancangnya. Oke, SpongeBob, katakan padanya bagaimana perasaanmu tentang seragam baru ini. Baik, Squidward. Pearl, ini adalah seragam yang paling bagus. Ya ampun. Oh, SpongeBob, kau sangat menggemaskan. Hampir saja aku menelanmu. Maaf, Pearl. Ini tidak termasuk dalam menu. Kurasa itu bukannya tidak mungkin, SpongeBob. Kau bahkan tampak lebih konyol dari biasanya. Jangan iri, Paman Squiddy. Aku juga membuatkan untukmu. Tidak usah repot-repot, hanya orang bodoh yang memakai itu. Para pegawaiku, cepatlah bekerja. Jangan diam saja. Cepat pakai pelaut, itu sudah dibayar. Gusar, geram, jengkel, terhina. Squidward seperti seekor kerang. Sebuah tongkat di dalam pasir. Tapi kau tidak, SpongeBob. Kau kelihatan sangat bergaya. Aku? Yang benar. Sangat gaya. Kau kelihatan sangat modis. Dan aku punya konsep koral yang ekstrim untuk restoran tua ini. Dan aku butuh seorang yang berbakat sepertimu untuk membantuku. Selama ini aku mencoba memberi pengertian kepada Tuan Crab untuk membuat perubahan di sini. Dengan naluri remaja yang kumiliki dan sifatmu sebagai spons, kita akan mengubah tempat makan siang yang menyeramkan ini menjadi surga remaja. SpongeBob, apa yang lebih kau sukai? The Cutie Crab atau The Cookie Crab? Untuk apa? Pertanyaan nekat. Nama baru dengan penampilan baru. Maksudku Krusty Krab harus disudahi. Siapa yang mau makan di tempat yang mereka pikir Krusty? Benar, itu nama yang mengerikan. Tapi ini sebuah tempat yang mengerikan, makanya nama itu harus segera ditanggalkan. Iya kan, SpongeBob? Aku tahu. Bagaimana kalau The Cutie Crab? Oh, atau Kissy Crab. The King Crab. The Candy Crab. The Cool Crab. Atau The Cowboy Crab. The Curly Crab. The Creepy Crab. The Killer Crab. Tidak. Kau benar, terlalu mengerikan. The Cuddly Crab. Bagus kan? Dasar orang-orang bodoh. Sungguh disayangkan Tuan Krabs menjual Krusty Krab. Sungguh disayangkan. Hei, Nona, kau tahu di mana kami bisa makan di sini? Cukup sudah, aku berhenti. Berpikir kertas, berpikir. Jawab bingo! Bisa berhenti berteriak? Kita ada di selokan yang bergema. Hei, jangan terlalu keras pada mereka. Mereka masih pra-remaja. Kalau bisa menyelamatkan dunia, mereka bisa baca situasi. Aku tidak akan dapat cerita menarik untuk membuat pensil terkesan. Mungkin aku harus menerimanya. Aku membosankan. Aku pria membosankan yang membaca basa-basi bulanan dan hal favorit yang kulakukan menelpon nomor di belakang truk yang bertuliskan bagaimana caraku mengemudi dan aku bilang, lumayan. Kau tahu, masih ada satu pilihan lain. Kau bisa mengarang cerita. Benarkah? Ya, orang-orang selalu melakukannya. Ingat saat ku bilang lariku cepat sampai menembus kecepatan suara? Kau tidak melakukan itu? Tidak. Itu batu.
Jadi kita bisa membuat versi fiksi sendiri dari kisah akhir pekan yang sempurna. Aku mulai. Kita mau ke toko donat. Tidak, kita makan donat. Tidak, kita donat. Lalu kita adopsi singa dan bergabung dengan tim pingpong kompetitif dan mengalahkan Jepang. Dan aku punya lengan meriam. Aku akan mulai mengatakan kata-kata menarik. Teleportasi, slam dunk, kolibri, mobil balap. Kau bingo? Iya, terima kasih Caravaggio. Inilah kenapa kau masih di sini. Ini saatnya. Ingat, seperti latihan kita. Oh ya, hai pensil. Hei kertas, apa kau melakukan hal menarik akhir pekan ini? Lucu kau bertanya. Aku... Pensil, kau tidak akan percaya apa yang terjadi padaku akhir pekan ini. Di sanalah aku, tepat di kasir. Aku butuh seharian menemukan topi yang sempurna. Dan sekarang aku cuma punya 5 detik untuk membeli sabuk. Mana yang akan kupilih? Kepang elastis, koboi, merah? Aku mendengarkan. Untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya, kita harus kembali ke tahun 1800-an. Sekarang, aku bayi. Dokter bilang aku tidak akan pernah bicara, tapi aku menyentuh kulit untuk kali pertama dan aku mengucapkan kata pertamaku. Sabuk. Astaga. Saat itu aku sadar ini bukan soal sabuk lagi. Ini adalah soal harga diri. Jadi aku menjangkau ke dalam dan aku ingat hal terakhir yang Nenek Batu bilang kepadaku. Jangan beli merah. Jadi aku beli yang coklat. Wow, cerita yang luar biasa. Itu menunjukkan yang penting bukan isi ceritanya, tapi cara menceritakannya. Tapi aku... Maaf kertas, kurasa apapun yang kau katakan tidak akan mengalahkan itu. Jadi, aku akan pergi. Ya, itu memang kasurnya. Ayo, kita ambil. Baik, begini rencananya. Kalian berdua pelan-pelan ke sana, tarik kasurnya dari pengawasan cacing itu tanpa membangunkan cacingnya. Kenapa tidak? Karena itu sangat tidak sopan, Patrick. Kan tidak ada yang lebih kejam selain cacing sapa. Dia akan memakanmu hidup-hidup. Iya, tapi tunggu sebentar. Kau sendiri mau apa? Oh, ada pekerjaan penting. Aku akan mengawasi untuk memastikan semuanya aman. Wah, terima kasih kawan. Sama-sama. Sekarang jalan. Indah sekali ya, Patrick. Semuanya terlihat indah dari atas sini. Wow. Hei, apa yang kalian lakukan di sana? Hei, Patrick, aku rasa aku bisa melihat rumah kita dari sini. Di mana? Aku tidak lihat. Wow. Apa yang kalian lakukan? Squidward, apa yang kau lakukan di situ? Kau seharusnya mengawasi, kan? Ya, kau membangunkan cacing pengawasnya. Aku tidak melakukannya. Kalian yang membangunkan cacingnya. Dokter? Iya, dokter. Melihat pasienmu itu, aku telah menarik kesimpulan. Iya, lanjutkan. Kita harus mengoperasi dengan mesin permen agar aku bisa melihat isi kepalanya, dokter. Tentu saja. Suster. Akan kukerjakan. Pengumpan cacing pada penarik. Pengumpan cacing pada penarik. Ganti. Penarik pada pengumpan cacing tetap di sana. Jangan keluar. Dimengerti, keluar. Jangan, di dalam. Keluar. Dimengerti, keluar. Dengar. Kalian ada di sisi lain tempat sampah, kan? Benar. Bagus. Buat suara gaduh untuk mengusir cacing itu dari kasur agar aku bisa menariknya. Mengerti, ganti. Oh, itu alasannya dia menyebut dirinya penarik. Kenapa kita disebut pengumpan cacing? Aku tidak tahu. Ide yang bagus, Patrick. Rencana sempurnaku berhasil. SpongeBob. Iya, Patrick. Kurasa aku tahu kenapa kita disebut pengumpan cacing. Cacing baik. Cacing yang baik dan manis. SpongeBob, dia suka dengan sendok sayurmu. Wow, kurasa kau benar, Patrick. Apa dia mau main lebar tangkap? Baik, lihat tongkat ini, teman. Ayo ambil.
Jalur aman, Squiddy. Kau memang jenius. Au! Apa ini? Hei, aku butuh sendok sayur. Aku akan mengamankannya di saku belakangku. Dan sekarang untuk kasurnya. Au! Sudah kuduga. Aku membuat terobosan pada penemuan robotiku. Dan coba tebak, tidak seperti penemuan lainnya, ini tidak meledak. Keren. Apa itu? Ya entahlah, siput robot atau semacamnya. Siapa yang peduli? Tuan-tuan, bersiaplah. Saatnya melakukan petualangan klasik kuil hutan batu kertas gunting. Oh, maaf ya, tidak hari ini Gunting, kami sibuk. Apa? Tapi ahli geografiku yang aneh menyalakan helikopter di luar. Tuan Gunting, kita harus segera berangkat. Tidak ada penyejuk ruangan dan aku pakai 7 lapis pakaian. Maaf, Kertas harus mengerjakan penemuannya dan aku harus ke salon dan bersiap untuk audisi. Ayolah, setiap kali kalian melakukan sesuatu, aku sendirian. Dan aku sudah menemukan langkah pertama masuk kuil. Guci jiwa terkutuk. Tapi, itu tetap keren. Siapa yang berani mengganggu tidur? Oh, pukul 1 siang, aku ada pilates. Aku mau pergi ke kuil hutan. Akan ada patung keren yang hidup dan mengejarmu. Gunting, cukup. Sekarang kau akan bersikap baik atau aku harus ambil cambukmu. Sulit sekali dapat pekerjaan akting. Aku bisa memerankan apapun. Kau tahu ungkapan akting lama? Aku bisa memainkan batu atau selembar kertas. Entah kenapa kau bilang ke aku tahu ungkapan itu. Kurasa aku punya 2 peran menarik untuk kalian mainkan. Bukan begitu, Reginald? Ayo, Tuan Gunting, parkir di sini mimpi buruk. Inti dari menjadi model adalah alis. Dan aku sudah melatih gerakan alisku untuk menangkap emosi apapun juga. Lihat, aku menang lotre, tapi uang itu mengubahku. Dan sekarang teman-temanku tidak menghormatiku. Aku tidak sengaja menelan permen karet di pesta dan aku panik secara diam-diam. Tanganku terjepit pintu mobil. Apa itu mobil baru? Itu mobil baru. Baik, yang terakhir, aku bayi kecil yang melakukan hal-hal bayi konyol. Oh tidak, alisku! Jangan khawatir, akan terlihat bebek saat kuratakan. Tidak, aku salah. Kelihatan jauh lebih buruk. Apa yang harus kulakukan dengan audisi ini? Tanpa alisku, tidak ada yang bisa membaca emosiku. Kau terlihat tenang soal ini. Kau salah, aku ini panik. Aku tidak bisa. Kau butuh camilan? Kau kedinginan? Apa tanganmu terjepit pintu mobil baru atau mungkin mobil tua? Oh, kau kesal. Jangan khawatir, kurasa aku bisa membantumu dengan penemuan robotiku. Aku akan membuatkanmu sepasang alis animatronik. Oh, kurasa sudah selesai. Kertas mereka luar biasa. Mereka bisa melakukan lebih banyak daripada aku sebelumnya. Seperti kejutan kartun. Dan gerakan gila ini. Mereka bisa melakukan hal ketiga, tapi kau tidak perlu melihat itu, kan? Tidak, aku tahu. Aku mengerti. Homina, 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 homina. Meja untuk Homina, aku bisa menyiapkannya dengan segera. Bagaimana kau melakukan ini semua? Dengan mudah masuk begitu saja di dalam kepalaku. Bagaimana dengan Crab dan Patrick? Sudah ditangani. Silakan ke sini, Tuan. Selamat malam, Tuan. Dari menu kami malam ini, aku rekomendasikan Krabby Newburg. Kami mengambil potongan yang terbaik dan yang tua cup import, dicampur dengan sayuran dari kebun kami sendiri, dibungkus di dalam sebuah wadah dicampur saus potapanet buatan kami yang terkenal, dipanggang perlahan selama 6 jam dengan kayu bakar, oven tanah liat atau kiva, dan kami sajikan dengan hiasan. Ini fantastis. Terima kasih. Cubit aku pasti bermimpi. Au! Kalau kau butuh yang lain, panggil saja. SpongeBob. Aku tidak cukup mengucapkan terima kasih atas apa yang kau lakukan ini. Hidangan terbaik dan mempesona. Hanya itu saja yang aku tahu. Berhasil. Aku tidak percaya. Squilliam mengira aku memiliki restoran bintang 5. Saatnya untuk minta pengakuannya. Baiklah, aku menunggu, Squilliam. Baiklah, aku mengakui semuanya sangat menawan. Makanan, suasana, semuanya sempurna. Kalau begitu,
Aku mau kau membaca ini. Squidward Tentacle. Dan aku mau kau mengenakan ini. Oh, Squidward Tentacle memiliki... Maaf sekali lagi. Squidward Tentacle memiliki restoran termewah di Bikini Bottom dan dia tidak nol. Squidward, aku harus mengatakan padamu, yang sungguh memenangkan engkau atas diriku adalah pelayaranmu yang cemerlang itu. Dia seorang mesin penunggu. Aku harus tahu siapa namamu, nak. Siapa? Namaku? Ya, namamu, nak. Daging sapi Wellington? Tidak, namamu. Garpu, di sebelah kiri ya. Berhenti bercanda, beritahu namamu. Namaku? Siapa namamu? Siapa namamu? Aku tidak punya nama. Ayo nama. Ayo siapa namamu? Tidak kenal nama. Sudah dibuang. Squiddy. Aku tidak tahu apa kenyangnya. Tolong, ini bukan sesuatu ya. Tambah lagi sup untuk ketiakmu. Silakan menikmati makanan. Mau tambah kejunya, Pak Tua? Selamatkan nyawa kalian! Ini hidangan pembangkit selera! Aku punya satu rencana. Yang itu bukan, abaikan saja. Dari yang aku tahu, laser science pencil telah menciptakan atau membalikan mutasi yang mengubah identitas genetik sel kita dan ukuran genomnya. Jadi kuusulkan, kita curi. Apa kau ayahku? Kita urus itu nanti. Bagus kawan. Jangan mengeluarkan suara. Bagus kawan. Batu, kau membuat terlalu banyak suara. Aku tidak bisa melihat. Mataku ada di sisi lain kepalaku. Kalian dengar sesuatu? Alat pintar, mainkan jazz lembut. Tunggu sebentar. Itu jazz Afro Kuba. Ambil lasernya. Kertas lari. Aku berusaha, tapi tidak bisa menginjak tanah. Gunting, tangkap. Aduh, wajahku. Telingamu akan panas kumarahi. Tidak membantu, Batu. Hei, aku tahu kita sedang perang lelucon sekarang, tapi aku mau bilang, aku sangat menghormati kalian. Lelucon, kau sampah. Haha. Kita dapat satu, kawan-kawan. Kita dapat satu. Pencurian kertas, itu rencanamu. Kau tahu, aku mengharapkan yang sesederhana itu dari gunting. Dan mungkin batu, karena aku tidak tahu banyak tentangnya. Kita harus lebih sering main. Benar. Tapi ayolah, tingkatkan permainanmu. Seolah-olah aku Isaac Newton dan kau Gottfried Wilhelm Leibniz. Squidward, dengan rasa persaudaraan karyawan, aku persembahkan kepadamu sebuah hadiah. Aku sayang padamu. Cobalah, Tuan Squidward. Ditujukan hanya untukmu. Hai. Aku tidak tahu berapa besar ukuran lubang yang harus dibuat untuk kepala, makanya aku menggunakan semangka. Kau menyukainya? Agak sedikit gatal. Dibuat dari apa ini? Bulu mata. Sekarang boleh aku mendapatkan kembali gajiku? Ya, tapi nanti setelah hadiah persaudaraanmu. Aku akan memberikan sekecil itu permen karet. Oh tidak, Squidward, tidak. Kau tahu aturannya. Kau harus memberikan kado dulu. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah keluar dari sini. Ada yang lebih baik, Squidward. Aku membuat ini dengan air mata. Aku sudah tahu kau akan datang. Buatlah sesuatu yang enak. Kenapa aku tidak boleh membelikan sesuatu untuk orang aneh ini? Angkat!
Kalau kau menjatuhkan satu potong saja kepunyaanku, maka kau harus menggantinya. Hai, kue buatan rumah ini kelihatannya enak. Oh, ini bukan kue buatan rumah, ini buatan pabrik. Sebuah pabrik bom. Ini bom. Oh, sayang, aku kira itu kue. Tadinya aku ingin membelinya satu. Tunggu! Kami hanya bercanda soal bom itu. Harganya $25 saja. Oh, rasa apa ini? Boysenberry. Baiklah, jika ini bisa mengembalikan dompetku. Oke, ini Tuan Crab. Baru matang dari oven. Aku kembali pada hidupku sekarang. Belum. Akan aku pastikan dulu kau melakukannya dengan benar. Tunggu sebentar. Akan tambah enak jika ditambah sedikit susu. Kau mencoba membunuhku dengan cara era baru manajemen kecil, kan? Tapi Tuan Crab, aku tidak tahu. Aku bisa menjelaskannya. Tuan Crab, kau baik-baik saja? Wow! Pie! Ini dari Squidward untuk SpongeBob. Ini aku. Dan itulah yang terjadi. $25? Bom? Di Krusty Krab! Kau di situ meninggalkannya? Bukan di situ. Hai teman-teman. Terima kasih pie-nya ya. La 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 la. La la la. Kau membunuhnya. Anak itu menangis dengan air mata yang manis. Tapi kau membunuhnya. Bagaimana kau bisa bertahan hidup? Membunuhnya? Ini pesanan Anda, Tuan. Terima kasih. Tidak. Yang harus kita lakukan adalah menghubungi rumah sakit. Tidak ada gunanya. Aku sudah pernah melihatnya. Ketika api menjadi alat balas dendam dan akhirnya terdengar boom. Kau pernah melihat ini sebelumnya? Bahkan sampai 11 kali. Iya, halo dokter, rumah sakit. Tidak ada gunanya. 11 kali? Oh, dia akan mati. Bagaimana kita harus memberitahunya? Jangan memberitahukannya. Itu hanya akan menambah tidak enak perasaannya saja. Dari yang kulihat, dia hanya akan bertahan sampai matahari terbenam. Kenapa kita harus mengacaukan hari terakhirnya di atas bumi? Anak itu pantas menikmati jam-jam terakhirnya dengan baik. Awas! Selamat. Ya, setidaknya jeruk nipisnya aman. Wah, gadis itu intens. Terima kasih, Amplas. Untuk memanggang pai ini, aku butuh 7 jeruk nipis lagi. Dalam 30 menit? Tidak, painya tidak perlu masuk oven sampai pukul 16.30. Kita punya banyak waktu. Tunggu, logo apa itu? Saat pahlawan menghadapi tugas mustahil. Kita bisa beli jeruk nipis di toko kelontong. Ini bukan hal yang rumit. Dan waktu hampir habis. Tidak ada batas waktu. Jangan jadikan ini film laga. Kau cuma bisa coba jeruk nipis. Dibintangi Amplas sebagai pemeran utama. Gunting sebagai asisten super keren. Dan Batu sebagai pria yang makan pie. Tidak, aku tidak tampil di film ini karena tidak ada film. Amplas, kita bisa dapat jeruk nipis dengan cara biasa. Jadi tolong sekali saja jangan buat semuanya menjadi terlalu rumit ya. Ayo belanja bahan makanan. GPS, atur ke mode aksi. Di lampu berikutnya. Ayo. Batu, kau tidak keberatan dengan ini? Ada 2 jenis hari kertas, hari saat kita makan pie, dan hari buruk lainnya. Ambil jalan pintas lewat taman. Kita harus hemat beberapa detik lagi. Asisten, pegang kemudinya. Aku bisa mengatasinya. Ini Dodeca Stick Shift 12 pedal. Apa? Masukkan ke gigi 17. Tunggu, mereka punya jeruk nipis. Tidak berhenti, hentikan mobilnya. Jangan berhenti, kita harus bergerak. Ayo. Tidak ada waktu dari tempat akhir.
ada banyak tempat parkir. Astaga. Kau melihatku mengemudi di sana? Aku sangat tenang. Hei, bagaimana kalau aku membeli Krusty Krab darimu? Membeli Krusty Krab? Oh, ini tidak jual. Kau tahu, aku mungkin tidak membuka jaringan restoran besar yang mewah dan megah. Tapi ini adalah darah, keringat, dan air mata dari kerja keras. Dan ini masalahnya bukan soal uang. Astaga, naga. Bukan soal uang. Aku suka cara pemikiranmu, Blendy. Tapi itu memerlukan lebih dari sekoper penuh uang untuk membeli Krusty Krab dariku. Oh, ada lebih dari itu. Sisanya di sana. Ya Tuhanku, ya Tuhan. Berikan uangku. Berikan. Hanya satu hal. Tolong tanda tangani kontrak ini. Isinya bahwa kau telah menyerahkan Krusty Krab dan semua perlengkapannya kepadaku termasuk pegawai, cedera mata, logo, dan mesin kasirnya. Dan uangnya milikku? Tentu saja. Kalau begitu tidak masalah. Ini dia. Sekarang, berikan. Au! Sampai jumpa. Ayo, disusul di sana ya. Ya, yang itu dirapikan lagi. Ada apa ini, Tuan Krab? Ada apa ini? Tuan Krab, mereka meletakkan bendera di Krusty Krab. Ada apa ini? Aku pensiun. Pensiun? Aku bebas melakukan apapun yang kusuka. Aku bisa belajar mengendarai motor yang kudapat 30 tahun lalu, atau pergi ke museum Hook di kota, atau bahkan mengecat mangkok buah. Kau senang denganku kan, SpongeBob? Tentu saja aku senang. Sampai nanti anak-anak. Selamat bersenang-senang, Tuan Krab. Oh ya ampun. Hai tuan-tuan, aku Carl. Aku akan jadi manajer baru kalian. Manajer baru? Aku rasa kalian akan menemukan dua hal di Krabby Omandays. Mulai dari belajar dan juga bersenang-senang. Krabby Omandays? Kau tidak akan memerlukan itu lagi. Sekarang ini seragam baru kalian. Dan ini buku panduan pegawainya. Sampai jumpa besok pagi. Sungguh hari baru yang sangat indah. Pemberhentian pertama, Museum Home. Lalu mungkin aku akan... Krabby Mondays bukan nama yang akan kupilih, tapi semua itu adalah masa laluku. Pengait bertangan 3 pertama kali ditemukan di perairan setempat lebih dari 100 tahun lalu. Oh, tunggu dulu. Aku benci Carl. Baiklah. Aku sudah melakukan semua yang ingin kulakukan. Bahkan sekarang belum sore. Oh, ini akan luar biasa. Aku tidak sabar meluncur menuruni bukit ini. Ini mungkin ide yang buruk. Kau dengar kata kertas, kan? Gunting, aku melarangmu meluncur menuruni bukit itu. Itu lereng yang licin langsung ke UGD. Jangan tambahkan yang tidak kukatakan ke kilas balik ini. Aku kertas tidak seru yang sangat tidak keren. Dengar, kalau kau khawatir soal keselamatanku, kau bisa jadi kepala medis keselamatan ya? Aku baru daftar di sekolah kedokteran Daring Chad Brockchat. Batu, dia itu penipu. Tidak, dia tampak cukup meyakinkan. Ingatlah, kau punya 2 paru-paru, 2 mata, dan 2 jantung. Apa itu? 1 jantung. Bersiaplah Batu, ini akan luar biasa. 1, 2, au! Au! Aku tidak mau itu lagi. Gunting, kau tidak apa-apa? Lenganku. Aku lihat baik-baik saja. Oh, itu yang patah. Batu, aku tidak bisa gerakan. Kurasa tersangkut seperti ini. Jangan khawatir, aku dapat kotak P3K dari sekolah kedokteran Chad. Itu juga sekolah komedi.
Kita harus cari kertas. Tidak, kau tahu kertas. Dia akan bilang aku benar. Seperti biasanya dan diubah jadi sebuah pertunjukan. Kita cuma perlu sembunyikan ini darinya sampai lenganku sembuh. Kau mendukungku? Aku mendukungmu. Oh iya, lenganmu. Oh, kalian rupanya. Maksudku hai. Aku menyapa dengan aneh. Bisa terjadi. Dengar, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Aku yakin kau akan diam-diam ke bukit itu, melukai dirimu, dan ada apa dengan lenganmu? Oh, aku cuma mau ambil makanan dari lemari ini. Tapi kau tidak menuruni bukit itu dan aku bangga padamu. Jadi, terima kasih Gunting, kau baik sekali. Kau akan menyajikan itu untukku? Aku ingin sebuah penghargaan. Oh, Patrick, jangan menangis. Suatu hari kau pasti dapat penghargaan. Aku tidak pernah dapat penghargaan karena aku tidak pernah melakukan apa-apa. Tapi, Patrick, kau bintang. Kau bisa melakukan apa saja. Mudah bagimu mengatakannya. Kau SpongeBob. Patrick, kalau kau mau mendapat penghargaan, kau harus melakukan sesuatu. Aku ingin mengalahkan manusia kera raksasa dan menyelamatkan dimensi ke-9. Aku juga. Tapi kedengarannya sulit. Kenapa tidak mulai dari yang lebih kecil? Aku ingin mengalahkan manusia kera kecil dan menyelamatkan dimensi ke-8. Lebih kecil? Dokter. Lebih kecil? Pemadam kebakaran? Yang paling kecil dari yang kau pikirkan. Sebuah pekerjaan di Krusty Krab? Iya. Aku bisa bekerja setiap waktu. Kalau begitu, ayo. Wah, senangnya jika Tuan Krabs memberiku sebuah pekerjaan. Iya, apalagi kalau dibayar $50 per jam. Aku bekerja di sini, dibayar oleh Tuan Krab. Squidward, tebak siapa yang dapat pekerjaan? Coba tebak siapa yang berhenti. Sudah boleh aku dapat penghargaan? Kau harus mengusahakannya. Ingat. Saus tartar. Pesanan siap. Sekarang aku dapat penghargaan? Tidak, kau harus mengantarkan nampan kepada pelanggan. Oke. Hampir. Coba lagi. Dan kali ini pastikan makanannya kau taruh di meja ya. Begini? Bukan. Rajungan. Ayo kita coba sesuatu yang lain. Kau tinggal menjawab telepon saja. Ay, Kapten. Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick. Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick. Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick. Aku bukan Krusty Krab. Patrick, itu nama tempat kita bekerja. Pasta ikan. Meja nomor 3 kelihatannya agak kotor. Bagaimana kalau kau bersihkan? Apa maksudnya? Aku melakukan apa-apa dengan salah ya? Kau sudah benar. Hai Bung, kau ini dari kota bodoh mana? Coba terus, Patrick. Aku punya banyak penghargaan untuk SpongeBob SquarePants. Kenapa aku tidak bisa melakukannya dengan benar? Ke dapur. Baiklah, aku tahu Gunting bilang kita bisa hidup seperti ini, tapi jelas kita tidak bisa. Kita harus berbaikan dengan Catalina. Kalau tidak, perseteruan ini akan berlanjut dan dia mengirim kita ke Mesir. Terima kasih mau menemui kami. Tentu saja. Kita akan mulai rapat ini begitu aku duduk di kursi ini. Catalina cuma punya 15 detik untuk kabur sebelum dia dibelah menjadi 2. Apa dia bisa? Astaga, rumah yang sangat buruk.
Menakjubkan. Kau tidak tepuk tangan? Oh, maaf, aku Jadi, apa yang mau kalian bahas? Kami tahu bahwa kau berselisih dengan teman kami, Gunting. Jadi, kami membuat presentasi untuk menunjukkan kenapa kau harus mengakhirinya. Karena Gunting... Anak yang tidak percaya diri. Dia menyelinap ke maraton di akhir cuma untuk melewati garis finish dan dapat foto kemenangan. Dan dia melacak foto SMP memalukan orang-orang untuk digunakan melawan mereka nantinya. Dia bahkan punya buku julukan yang dia minta orang memanggilnya, yaitu Sizis, Tuan Blades, Tuan Slates, Tuan Slice, Slicey, Slice Daddy, Slice Master, Slice Master, Demon Knight of Slice Maestia. Aku mengerti. Intinya, kau bahkan tidak perlu menyadari keberadaan Gunting. Kau terkenal, sukses. Tidak ada alasan untuk dendam, ya kan? Benar kan? Aku ada pertunjukan sulap hari Minggu ini. Kalau Gunting tidak mengizinkan melakukan trik kartu padanya, aku akan memperburuk keadaan untukmu. Aku tidak cuma tahu sihir biasa. Aku mempelajari sihir hitam. Baik, kita cuma perlu beritahu Gunting soal sihir hitam. Aku yakin dia akan berubah pikiran. Kita bisa hidup seperti ini. Kita bisa hidup seperti ini. Baik, rencana baru. Kita akan memberikan Catalina musuh yang lebih besar supaya dia melupakan Gunting. Kertas? Tidak kepada sembarang orang, kita cari yang pantas. Apa yang terjadi di sini? Ku bilang tidak boleh ada semak duri jahat di apartemen. Biaya sewanya naik. Oh, permen karet yang agung yang sudah pernah dikunyah. Walaupun aku tidak pantas dengan keberadaanmu, bolehkah kediamanku yang sederhana menyambutmu? Kau benar-benar seperti raksasa besar ya. Aku tahu bagaimana menangani ini. Dengan sedikit karate. Ya, wah, wah, wah. Oh, Gami. Hiasan meja yang kau buat benar-benar indah. Dengan kaos kaki kotormu, dan sikat gigi bekas, lalat, dan pizza basi. Tahan dirimu, SpongeBob. Ini tidak terlalu buruk. Lagi pula ini kan hadiah dari Patrick. Bukan Patrick. Maafkan aku, Patrick, tapi hadiahmu harus pergi. Selamat tinggal bola bau. Jangan sampai bertemu lagi ya. SpongeBob, apa yang sedang kau lakukan? Kelihatannya dia sedang membuang kami. Apa? Apa itu benar? Tidak benar, Patrick. Kalau begitu bagaimana kau menjelaskan ini? Begini, kau lihat kan aku menyukai Gami dan aku memutuskan ingin mendandaninya. Kelihatannya lucu kan? Botak agak meremehkan. Ide yang hebat, SpongeBob. Teruskan pekerjaan bagusmu. Ayo, robot, kita cari tarik besar lagi. Baiklah, tidak ada tanda-tanda Patrick di sini. Sebaiknya kulakukan dengan cepat. Bersiaplah untuk tidur di tanah, Gami. SpongeBob, apa yang sedang kau lakukan? Aku menunggu. Aku sedang menggali lubang, jadi aku dapat melihat Gami dengan lebih baik karena dia begitu menarik. Dan biarkan aku memberitahumu ya. Lihat Patrick, dia terlihat lebih indah dari bawah sini. Ya, dia terlihat agak berkilau dari sudut ini. Tetaplah seperti itu. Gami harus diletakkan secara pantas dan penuh kebanggaan. Dan aku tahu di mana tempatnya. Apa dia tidak akan kehabisan napas di dalam sana? Baiklah, SpongeBob, kami harus pergi. Aku akan belajar cara menggunakan garpu. Benarkan, robot? Aku akan senang melakukannya, Tuan. Oh iya, ngomong-ngomong rumahmu terlihat 1000 kali lebih baik.
Terima kasih. Aku percaya kalau kau mengulurkan tanganmu kepada orang lain, tangan mereka terulur padamu lagi. Kau juga percaya bumi berbentuk hati? Aku tidak percaya apa yang kau katakan. Bagaimana dengan ini? Sekarang aku menantangmu main bowling. Kalau aku menang, kau harus mulai membayar kentang goreng keriting. Tapi kalau kau menang, kau dapat arena bowling. Kau serius? Ya tentu saja. Itu kesepakatan yang sangat tidak adil. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Percayalah, aku sudah bantu banyak orang. Penjual trampolin di New Jersey, elang botak yang malu dengan rambutnya, pemain sepak bola dengan satu kaki besar, dan wanita yang mencoba membuat kipas terbesar di dunia. Orang aneh. Intinya, aku selalu berhasil. Aku tahu aku bisa menang. Matamu bisa dipercaya, nak. Baik, sepakat. Wah, kau pasti pandai bermain bowling. Kau pikir kau bisa mengalahkannya? Semoga. Aku belum pernah main bowling sebelumnya. Apa? Kau tahu bowling itu sulit, kan? Oh, tidak. Baiklah kertas, kau di jalur pendaratan. Ingat, 2 kaki sekaligus. Dimengerti, pensil? 2 kaki sekaligus. Kertas, aku lihat kau meleset 1 derajat. Dimengerti, menyesuaikan 1 derajat. Kertas, kau melenceng ke kiri. Aku ingin kau belok kanan 220. Pensil, aku tidak tahu apa artinya 220. Kertas, kau benar-benar di luar jangkauan. Batalkan misi. Negatif, aku lihat celananya dan aku rasa aku bisa. Kau terlalu cepat. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Aduh. Jangan khawatir, aku masih punya sedikit waktu sebelum bermain melawan gunting. Dan aku cepat belajar. Baik, cukup bercandanya. Ayo mulai permainannya. Sebentar. Hai, hari ini aku akan ajari kalian cara bermain bowling. Angkat bolanya, lempar ke arah pin, dan cobalah menjatuhkan sebanyak mungkin. Oh. Bisa. Selanjutnya, SpongeBob SquarePants. SpongeBob, 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 SpongeBob. Hanya bercanda. Itulah SpongeBob, orangnya lucu, lebih lucu dari pelawak. Habislah riwayatku. Mereka semua akan tahu kalau aku menipu. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus berusaha. Aku pasti bisa. Aku punya lengan jangkar. Aku bukan si lemah. Aku penjantan tangguh. Apa? Aku kira dia kalah. Sandy, 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 Sandy. Sembilan 97, 98, 99, 100. 100 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya kita menemukan sebuah latihan untukmu, SpongeBob. 10, 11. Benarkah?